Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Kusdinar, NPM 2018-43570023 dari kelas S3M. Baik, di sini saya akan membahas tentang jaringan komputer secara sederhana dari video Sanadi Sutandi. Jaringan komputer di sini ada terdapat dua PC. Apakah ini disebut jaringan komputer? Secara definisi sederhana, jaringan komputer ialah sekumpulan komputer yang terhubung satu sama lain. Nah, dari gambar ini, komputer yang satu terhubung dengan komputer lainnya, maka disebutlah jaringan komputer. Gambar yang sama, apakah ini termasuk internet? Jawabannya apa? Bukan. Gambar ini, kenapa bukan internet? Karena gambar ini disebut dengan LAN. Kalau internet itu adalah banyaknya terhubung dari LAN-LAN yang lain, maka itu disebut LAN, internet. Kalau di gambar ini disebut paling sederhana, yaitu disebut dengan LAN atau local area network. LAN banyak jenis-jenisnya. Di sini ada topologi bus, ring, sama topologi star. Topologi itu sendiri adalah susunan perangkat yang menghubungkan satu sama lain. Selanjutnya, yang paling populer itu adalah topologi star. Ini adalah topologi bus yang dimana topologi bus itu mempunyai kelebihan, yaitu lebih murah dan no single point of failure. Apabila salah satu misalnya mati atau terjadi gangguan, maka yang lainnya akan tetap aman. Kekurangannya yaitu tidak aman dan setupnya harus sesuai. Yang tidak aman ini seperti email, misalnya komputer A mengirim email ke komputer yang B, maka email tersebut akan kekirim semuanya, maka disebut tidak aman. Selain email, transaksi juga tidak aman bagi topologi bus ini. Untuk setup, maka jadi setiap PC itu harus menghubung atau misalnya terdeklarasi PC A ke PC B, harus sesuai semuanya. Begitu juga PC B harus terhubung dengan PC C atau istilahnya harus ada IP. Tapi di sini kita tidak jelaskan, hanya topologi saja. Di sini topologi ring itu berbentuknya seperti lingkaran. Nah, di sini banyaknya perangkat sama dengan banyaknya kabel atau material. Misalnya di sini ada 5 perangkat, maka kabelnya pun membutuhkan 5. Nah, topologi ring ini kelebihannya lebih murah daripada bus, ya dibilang murah bisa, dan no single point of failure, berarti saling terhubung. Apabila ada yang rusak, maka tidak akan ada yang lainnya, maka tetap berjalan. Misalnya perangkat A akan mengirim data atau email ke perangkat B. Apabila di tengah-tengah itu terjadi
terjadi kerusakan, maka perangkat A mengirimnya melalui jalur yang sebelah kanan menuju perangkat B. Kekurangannya yaitu tidak aman, sama seperti dengan topologi bus. Terus ketika pengiriman itu email misalnya, maka yang lain akan mendapat email juga. Misalnya dari A ke B, maka yang di tengah-tengah itu akan mendapatkan data atau email juga. Nah, setupnya ya jelas sama dengan ring. Ring itu sama dengan bus, harus mengkonfigurasi IP harus sesuai. Nah, misalnya gini, itu ada kekurangannya itu lambat. Lambat itu misalnya dari A ngirim ke B, sedangkan jumlah perangkatnya itu misalnya lebih dari atau sama dengan 1000 perangkat, maka si data itu akan melalui 1000 perangkat tersebut. Bayangkan aja, data melalui 1000 perangkat, maka lambat. Nah, sekarang ini adalah topologi star. Topologi star ini di sini terlihat bentuknya seperti bintang, dan di tengah-tengahnya itu ada media center. Media center ini yaitu menghubungkan satu sama lain. Keunggulannya ya lebih cepat daripada link, terus aman, terkoordinasi. Mengapa lebih cepat? Karena misalnya dari PC A ke PC B itu saling terhubung langsung melalui media center tersebut. Terus terkoordinasi, ya aman karena ya itu tadi dari PC A ke PC B tidak melalui PC yang lain atau perangkat yang lain. Terkoordinasi ya dari secara topologi kelihatan media sentral itu bisa mengatur semuanya. Nah, cuman kekurangannya itu dia lebih mahal. Terus misalnya kita dalam perangkat harus menambah satu, yaitu untuk media sentral. Terus SOP yaitu ya single point of failure, ya jelas apabila yang si perangkat sentral rusak, maka akan jaringan akan mati atau tidak terkirim data. Buffering proses jelas, misalnya kalau buffering proses itu di setiap perangkat atau di setiap PC itu mengirimkan berbarengan data. Bayangkan aja kalau misalnya ada ribuan perangkat yang ngehit ke salah satu bukan ribuan, ratusan ke salah satu media center, maka akan terjadi buffering atau delay. Di sini ada dua jenis media sentral, yaitu switch dan router. Untuk switch sendiri biasanya membacanya MAC address atau alamat perangkat keras. Sedangkan untuk router sendiri ini dia membacanya IP. Switch dan hub itu sama fungsinya, itu sebagai media center untuk membagi-bagi atau menyalurkan ke setiap perangkat. Selanjutnya ini ada hub. Nah, hub ini jadi pertanyaan, apakah hub ini termasuknya media center atau bukan? Mungkin bukan, karena hub ini berfungsinya menjadikan
si topologi jaringan star ini menjadi seperti bus karena hub itu berada pada layar fisikal. Maka jaringan ini bukan lagi topologi star kalau menggunakan hub, tapi sama saja seperti topologi bus atau ring. Sekian pembahasan dari saya. Menurut saya video ini dari sekilas sangat sederhana, lumayan mudah dimengerti untuk pemula yang baru mengenal jaringan itu. Secara sederhana dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.